Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sunu Prasetyo Nugroho, mahasiswa UIN Salatiga PBG Daljab 3 tahun 2022, akan mempersembahkan video peer teaching dari saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, nampaknya semuanya wajahnya ceria ini. Tapi ada beberapa yang tidak ceria. Coba sekarang tengok kanan dan kirinya dulu. Berikan senyuman yang paling manis yang dimilikinya. Yo. Dua. Nah, itu untuk lebih semangat ke sekolahnya. Baik, mohon untuk Mbak Sulasmi bisa dibantu berdoa. Ya Pak Guru. Mbak duduk siap, gerak. Doa mulai. Sudah selesai. Sudah Pak. Terima kasih Mbak Sulasmi. Semoga doa tadi bisa mengawali perjumpaan kita. Kita dapat ilmu yang bermanfaat yang bisa kita bagikan kepada semuanya. Baik, kita absen dulu. Mas Ujang, ada? Siap, ada Pak. Mas Rohim. Mbak Siti. Hadirah Pak. Mas Nasiruddin. Siap, Adin. Wah, berarti ini hil ini ya. Baik, semuanya berangkat hari ini. Luar biasa. Siapakah yang masih ingat pelajaran minggu yang lalu? Mohon maaf, pinter. Mohon maaf, Pelajaran tentang malaikat Allah ya. Wah, masih ingat ternyata. Luar biasa ini ternyata. Baik, hari ini saya akan menjelaskan tentang larangan zina. Tentang larangan zina. Baik, sudah nampak di PowerPoint ya, anak-anak? Sudah Pak Guru. Sudah. Nah, ada gambar apa di sana? Sudah, Pak. Ini gambarnya bagus Pak Guru. Nah, ini sebagai nanti yang akan kita diskusikan hari ini. Ada beberapa gambar. Masya Allah. Nah, ini ada beberapa gambar ya. Kalau ada muda-mudi yang berduaan, yang ketiga adalah Setan Pak Guru. bukan saya ya. Bukan Nah, ini hitam. kebanyakan orang biasanya melakukan ini juga. Baik, teman-teman. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan menjelaskan tentang zina. Zina adalah hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah sesuai dengan tuntunan agama Islam. Sedangkan menurut istilah, hubungan selayaknya suami istri yang dilakukan oleh seorang perempuan dan laki-laki yang tidak terikat dalam hubungan pernikahan, baik itu dilakukan oleh salah satu atau keduanya yang sudah menikah ataupun yang belum menikah. Baik, anak-anakku semuanya, yang selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang macam-macam zina. Perlu kalian ketahui, zina itu dibagi menjadi dua. Ingat, dua. Yang pertama adalah zina muhsan, yang kedua adalah zina ghairu muhsan. Oh, itu Pak Abid kok ngomong sendiri ya? Nah, tolong itu, diam dulu ya, perhatikan saya dulu. Baik, zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Pengertiannya zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh orang yang sudah balik, berakal, merdeka, sudah pernah menikah. Gampangannya adalah sudah pernah menikah. Sedangkan zina ghairu muhsan, zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah. Contohnya untuk zina muhsan adalah selingkuh.
Sedangkan ghairu muhsan contohnya adalah pacaran. Nah, di dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya hukuman bagi orang yang melakukan zina muhsan adalah dirajam. Dirajam itu dilontari dengan batu sederhana sampai meninggal. Siapa yang pengen? Oh, enggak ada ya. Enggak mau, Enggak Pak. ada. Sedangkan zina ghairu muhsan, contohnya tadi pacaran, hukumannya adalah didera. Didera itu dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan sejauh 90 km selama 1 tahun. Ayo, yang ada di kelas, siapa yang pacaran? Anak Bapak mesti enggak ada yang pacaran ya? Enggak ada, Pak. Iya, enggak Ada, Pak Guru. Baik. Zina ini dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 32. Wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a asabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan jalan yang buruk. Surat Al-Isra ayat 32. Sedangkan isi kandungan dalam surat Al-Isra ayat 32 yang pertama adalah 1. Larangan mendekati zina. 2. Zina merupakan perbuatan yang kotor. Kalau kotor wajib dihindari. Yang ketiga, zina merupakan dosa besar. Yang keempat, zina membuat merendahkan harkat dan martabat kehormatan manusia. Sampai di sini ada pertanyaan? Enggak, Pak Guru. Nah, kecepatan enggak ya anak-anak? Tidak. Oh Tidak, tidak. Pak. Alhamdulillah. Ini kok kayaknya pada ngantuk ini ya. Baik, silahkan perhatikan saya dulu. Cluenya adalah kita bagi dua ya. Kita bagi dua. Jadi kita bagi dua, kelompok konsen dan terasi. Kalau enggak konsen maka akan bau terasi, gitu ya. Ya. Perintahnya adalah ikuti kata-kata saya. Perintahnya adalah ikuti kata-kata saya. Baik. Sekarang tangan ke atas. Tangan ke atas. Iya, itu kenapa Pak Abdurrahim tangannya malah ke samping? Ke atas. 1 atau 2, Oh, Pak? ya. Ke atas. 1 aja. Sekarang pegang hidung. Iya, ini pegang hidung hidung. ya. Itu Pak. Hidung. Sekarang pegang mata. Mata. Wah, sudah hidung. konsentrasinya sudah penuh sekarang. Oke, kembali ke pelajaran. Baik. Sekarang anak-anakku semua, kita bagi jadi 4 kelompok ya. Jadi 4 kelompok. Kelompok 1 Mas Saiful dan Mas Abdul Aziz, kelompok 2 Mas Ujang dan Mas Makmum, kelompok 3 Mas Ujang. Oh, mohon maaf, salah ini. Pak Ujang terus. Ya, Mas Ujang masuk kelompok 3. Gitu ya. Siap. Kelompok 4 Mas Solihin sama Mas Nasiruddin. Baik. Pertanyaannya ada di bawahnya ya. Ya, kelompok pertama sebutkan dampak negatif zina. Kelompok kedua sebutkan jalan menuju zina. Kelompok 3 sebutkan hal-hal yang mengarah ke zina. Kelompok 4 sebutkan cara menghindari zina. Baik. Saya kasih waktu berapa menit ya? Setengah jam cukup? Kelamaan. Oke. 20 menit dari sekarang. Oh, wah. Ini sudah ada jawaban yang masuk ini. Ke saya. Oke, saya tuliskan di PowerPoint saya aja ya. Nah, sudah ada kelompok 1 sudah masuk, kelompok 4 juga sudah masuk. Ayo, kelompok 2 dan kelompok 3 segera. Wah, kelompok 2 juga sudah. Sudah, Pak. Kelompok 4 juga sudah. Oke, semuanya sudah masuk. Baik, sekarang saya minta tolong. Kelompok 3, kelompoknya Mas Ujang. Silahkan dibaca hasil tadi diskusinya. Nah, sudah ada di layar ya. Sudah Iya. saya ketik tadi. Silahkan. Iya Pak. Iya untuk kelompok kami Pak, hal-hal yang mengarah zina, 1 memandang wanita yang bukan muhrimnya, karena enak itu kalau memandang
wanita. Haram itu Pak ya. Itu ya. Dua, menyentuh wanita yang bukan muhrim, apalagi itu, wah itu zina banget itu kayaknya. Tiga, berduaan dengan lawan jenis yang bukan muhrimnya atau khalwat dan campur baur antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya. Yang keempat, membuka aurat. Itu Wah, saja Pak. luar biasa kelompok 3 ini. Tepuk tangan buat kelompok 3. Ya, terima kasih. Baik, selanjutnya kelompok berapa? Oh, kelompok 1. Siap, kelompok 1. Kelompoknya Mas Saiful dan teman-temannya. Silakan, Mas Abdul Rahim dibacakan. Abdul Aziz, Pak. Oh, Abdul Aziz, silakan. Menghilangkan wibawa atau kesucian diri, menyebabkan kefakiran materi dan non-materi, terserang penyakit mematikan seperti AIDS, HIV, dan lain-lain, mendapatkan laknat dari Allah dan Rasul-Nya, dijauhi dan dikucilkan masyarakat, nasabnya menjadi tidak jelas. Anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya, makanya nasibnya tidak jelas. Anak hasil zina tidak berhak mendapat warisan karena nasabnya Masya terputus. Allah, luar biasa ini kelompok 1. Tepuk tangan buat kelompok 1. Baik, kelompok 2 dan kelompok 4. Terima kasih juga kelompok 2 dan kelompok 4 sudah dipresentasikan. Kita lanjutkan. Baik, jadi zina tadi hikmahnya adalah 1. Hikmah dari larangan zina ya, bukan berbuat zina. Mohon maaf. Hikmah dari larangan berbuat zina. Upaya menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Dapat memelihara kesucian jasmani dan rohani. Dapat menjaga kesehatan jasmani dan terhindar dari berbagai penyakit mara bahaya. Mendapatkan generasi yang baik, bersih, suci, lahir dan batin, soleh dan soleha. Yang terakhir adalah kehidupan masyarakat terbebas dan dari fitnah-fitnah dan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak ada, Sudah Pak. paham Jelas, ya? Pak. Kalau tidak ada yang Jelas, tanya, Pak. saya yang tanya sekarang. Nah, silahkan. Siapa yang mau jawab kuis yang pertama ini? Pak, buruk dari perbuatan zina, saya ada menghilangkan wibawa dari. Mas Solihin? Bentar, Pak, Jawabannya lagi baca. apa? Berikut ini yang bukan merupakan kejahatan lanjutan. Kalau tadi diskusi pasti paham. Yang bukan. Apa? C. Tidak membunuh dan membuang bayi yang saya. Hampir lagi, sedikit lagi. Gitu? Lanjutan dari perbuatan zina. Tindakan aborsi. Pak Guru. Menutup Iya, Oh, sudah iya, dibantu Mbak Sulasmi tadi, benar. Jawabannya apa? Pak Guru. Subhanallah. Menutup aib dengan menyembunyikan kehamilan hasil zina. Zina. Baik, kuis yang selanjutnya yang nomor 2. Siapa yang mau menjawab? Silahkan. Bukan merupakan. Nanti dapat tambahan hadiah dari saya. Lagi, wah Mas Solikin pinter. Sekarang sudah memperhatikan berarti. Wow. Nanti hadiahnya bisa diambil ya di ruang Ya. guru. Nemuin saya. Mobil Gitu ya. Avanza. Nah, baik, teman-teman. Sebagai kesimpulan pada kesempatan pagi hari ini, perumpamaan orang yang mendekati perbuatan zina itu serupa dengan orang yang berdiri di pinggir jurang. Ia akan mudah terjerumus ke dalam jurang perzinaan jika tidak segera menjauhinya. Iya. Gitu ya. Nah, kalian apalagi? Kalian adalah generasi bangsa. Masih muda semuanya, gitu ya. Sudah sejugzanya kalau bergaul sewajarnya, tidak perlu berlebihan. Karena masa depan kita, masa depan bangsa ini ada di pundak kalian. Begitu. Kemudian ini sebagai hobi di rumah nanti, jadikan hobi ini. Sedangkan hobi di rumah silahkan. Tugasnya sudah saya share di Google Classroom, dikerjakan, minggu depan dikumpulkan, gitu ya. Kerjakan sebagai hobi.
Nah, kenapa sebagai hobi, Pak? Kalau hobi itu mesti seneng. Kalau seneng mesti dikerjakan. Nggak mungkin nggak dikerjakan. Gitu ya. Baik. Baik, untuk pertemuan selanjutnya kita tadi sudah membahas tentang perzinahan. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang pergaulan bebas. Tuku kupat nang Kartosuro, kathah lepat nyuwun ngapura. Kita akhiri perjumpaan pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sunu Prasetyo Nugroho, mahasiswa UIN Salatiga PBG Daljab 3 tahun 2022, akan mempersembahkan video peer teaching dari saya. Selamat menyaksikan.